Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan internasional. Kelompok 9 terdiri dari saya, Evita Ratna Dewi sebagai moderator, dan rekan saya, Nur Khalifah. Peluang dan tantangan dalam analisis lintas batas. Analisis keuangan lintas batas mencakup berbagai wilayah yurisdiksi. Dalam praktik akuntansi, setiap negara memiliki perbedaan dalam hal kualitas pengungkapan, sistem hukum dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup resiko usaha, dan cara untuk menjalankan usaha. Perbedaan ini berarti alat-alat analisis yang sangat efektif di suatu wilayah tertentu belum menjadi tidak efektif di wilayah yang lain. Analisis dan penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyaknya kontradiksi. Begitu cepatnya proses harmonisasi standar akuntansi telah mengarah pada semakin meningkatnya daya banding informasi keuangan di seluruh dunia. Globalisasi dan perbaikan dalam akuntansi dan pengungkapan internasional yang masih berlanjut menggambarkan perbedaan antara analisis keuangan lintas batas dan dalam satu wilayah. Kerangka dasar analisis usaha terdiri dari 4 poin. Yang pertama, analisis strategi usaha. Yang kedua, analisis akuntansi. Yang ketiga, analisis keuangan atau analisis rasio dan analisis arus kas. Dan yang terakhir, analisis prospektif atau peramalan dan penilaian. Kerangka analisis usaha ini dapat diterapkan dalam banyak situasi keputusan termasuk analisis surat berharga, analisis kredit, analisis merge, dan akuisisi. Analisis strategi usaha internasional. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif dan perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonomisnya, dengan mengidentifikasi faktor pendorong laba dan risiko usaha yang utama. Analisis strategi usaha membantu para analisis untuk membuat peramalan yang realistis. Selanjutnya adalah analisis akuntansi. Proses evaluasi kualitas akuntansi dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengidentifikasi kebijakan akuntansi utama, yang kedua menilai fleksibilitas akuntansi, yang ketiga mengevaluasi strategi akuntansi, yang keempat mengevaluasi kualitas pengungkapan, mengidentifikasi potensi terjadinya masalah, dan yang kelima menyesuaikan penyimpangan-penyimpangan akuntansi. Analisis akuntansi diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi, serta menganalisis sifat dan ruang lingkup akuntansi, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis keuangan internasional. Analisis keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja saat ini dan sebelumnya suatu perusahaan, dan apakah kinerja saat ini dapat dipertahankan. Analisis keuangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama analisis rasio dan yang kedua analisis arus kas. Analisis prospek internasional. Analisis prospek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuatan keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Analisis ini hanya dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospek dapat dilakukan menggunakan dua langkah, yaitu yang pertama perhitungan perkiraan dan yang kedua valuasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.